Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, dan teman-teman pendengar yang saya hormati, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan uraian tentang keutamaan sholat tarawih. Bulan Ramadan kita kenal sebagai bulannya ibadah. Selain berpuasa, ada satu lagi ibadah yang menjadi ciri khas pada bulan Ramadan. Tentunya hanya ada ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Jika berpuasa Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim, lain hanya dengan sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan amalan sunnah yang hanya dilakukan pada bulan suci Ramadan. Pada umumnya, sholat tarawih ini dilakukan setelah sholat isya dan dilakukan secara berjamaah. Ada yang melaksanakan sebanyak 8 rakaat, namun ada juga yang melaksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Yang keduanya kemudian ditutup dengan sholat witir yang berjumlah 3 rakaat. Hal itu adalah perbedaan yang wajar dan tidak perlu menjadi masalah atau problem yang ada di masyarakat. Yang terpenting adalah kita mampu menghidupkan malam bulan Ramadan dengan sholat tarawih. Karena dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa orang yang melaksanakan tarawih dengan mengharap ridha Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui apa arti dari tarawih itu sendiri. Kata tarawih berasal dari kata tarwihah yang bermakna waktu sejenak untuk istirahat. Kemudian, mengapa sholat tersebut bisa dikatakan sebagai sholat tarawih? Sejarah mengatakan bahwasannya ketika sholat ini dikerjakan untuk pertama kalinya secara berjamaah, para sahabat beristirahat setiap 2 kali salam dalam sholatnya. Adapun waktu pelaksanaannya setelah sholat isya di malam bulan Ramadan. Maka dari itu, sholat tarawih sering disebut juga sebagai qiyamu Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lampau akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama telah bersepakat bahwa arti kata ibadah yang dimaksud dalam hadis tersebut salah satunya adalah sholat tarawih. Maka barang siapa yang mendirikan ibadah sholat tarawih pada bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Dari hadis tersebut kita ketahui bahwasanya Allah akan mengganjar dengan ampunan yang sangat besar bagi orang-orang yang mengerjakan sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa keutamaan daripada sholat tarawih di bulan Ramadan?" Rasulullah SAW menjawab, "Barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih pada malam pertama di bulan Ramadan, niscaya Allah akan mengampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kemudian, barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih pada malam kedua di bulan Ramadan, niscaya Allah akan mengampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya." Begitupun seterusnya, berbagai macam keutamaan disebutkan pada setiap malam Ramadan bagi mereka yang mengerjakan sholat tarawih. Tetapi yang perlu diketahui, selain dihapuskan dosa-dosanya, sholat tarawih juga memiliki berbagai hikmah lainnya. Adapun beberapa hikmah yang perlu kita ketahui, diantaranya yang pertama adalah menyemarakkan bulan Ramadan. Hikmah lain yang didapat melalui sholat tarawih adalah syiar Islam. Artinya dengan melaksanakan sholat tarawih,
maka Anda ikut menyemarakan bulan Ramadan dengan beribadah. Adanya sholat tarawih juga merupakan ibadah khusus yang hanya ada di bulan Ramadan, di mana pada bulan tersebut Allah menurunkan keberkahan, ampunan, dan anugerah untuk kita. Karena itu akan lebih baik jika masa di bulan Ramadan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif atau dengan ibadah-ibadah. Salah satunya dengan melaksanakan sholat tarawih. Apalagi biasanya pada saat tarawih juga akan ada ceramah yang disampaikan, sehingga bisa dibilang bahwa sholat tarawih adalah salah satu sarana untuk mengedukasi kita dan mengenal nilai-nilai Islam lebih dalam lagi. Selanjutnya, hikmah dari sholat tarawih adalah meningkatkan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Ketika melaksanakan sholat tarawih, kita bisa meningkatkan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah, sebab kita akan bertemu dengan saudara sesama muslim lainnya. Jika di tengah pandemi corona dan wabah penyakit kita tetap bisa menjalankan ukhuwah bersama keluarga di rumah. Dalam hadis pun dijelaskan bagaimana konsep silaturahmi dalam Islam. Seorang yang menyambung silaturahmi bukanlah seorang yang membalas kebaikan seorang dengan kebaikan semisal, akan tetapi seorang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang berusaha kembali menyambung silaturahmi setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak lainnya. Kemudian adalah menyehatkan jasmani dan rohani kita. Sholat tarawih juga bisa menyehatkan jasmani dan rohani. Kesehatan rohani adalah mempertebal keimanan dan beberapa hikmah yang telah disebutkan di atas tadi. Sedangkan dari kesehatan jasmani, beberapa manfaatnya yaitu menyehatkan tulang dan persendian, kemudian menurunkan kadar gula darah dan membakar kalori, kemudian meningkatkan fungsi otak dan menghilangkan stres. Baik, maka dari itu mari sama-sama kita isi bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya amal, salah satunya dengan sholat tarawih, karena sejatinya kita tidak akan pernah tahu kapan waktu ini akan berhenti untuk kita, dan bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Semoga kita menjadi salah satu hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat buat kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.